Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanu sholatil janazati sab'atun. Al-awwalu an-niyatu, atsani arba'u takbiratin, ats-tsalitsu al-qiyamu 'alal qadiri, al-khamisu as-sholatu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyati, as-sadisu ad-du'a lil mayyiti ba'da tsalitsati. As-sabi'u as-salamu. Ya, sholat jenazah, rukun sholat jenazah itu ada 7. Yang pertama adalah niat. Yang kedua 4 kali takbir. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Ya. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam doa untuk mayit. Ya, setelah takbir yang ketiga. Kemudian yang ketujuh adalah salam. Oke, kita bahas satu-satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, arkanu sholatil janazati sab'atun. Sekarang kita masuk kepada rukun salat jenazah. Di sini sebutkan rukun salat jenazah itu ada 7 ya, ada 7. Nah, kalau itu kan yang dipegang itu kan kitabnya cuman ringkasan aja gitu kan, matan. Kalau yang ini kan penjelasannya di kitab yang ininya, ya kan. Jadi yang simpel-simpelnya untuk menjelaskannya ya ada di sini. Makanya itu untuk sekedar biar tahu aja gitu kan. Nah, apa namanya, al janazah bi fathil jimi wa kasriha, dibacanya janazati ya. Itu ismun lil maiti fit na'syi. Ya, janazah dinamakan janazah itu sebuah nama bagi mayit fit na'syi yang ada di dalam keranda. Ya. Janazah ya, kalau dibaca janazah ya, itu adalah satu nama bagi mayit yang ada di dalam keranda. Kalau dibacanya jinazati ya, ismun lin na'syi wal mayyitu fi, yaitu sebuah nama bagi keranda yang di dalamnya ada mayit. Bahasa Arab tuh begitu. Ya, ini mah artinya cuma ini doang gitu kan. Yang kita ambil nanti yang penting itu nah di rukunnya ini gitu. Ya, perbedaan nanti ada mayit ya kan, bahasa gitu kan. Wal mana annal ajaza allati ta'allaqa binha sholatul janazati sab'atun. Al awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Perhatikan di situ. Makna annal awwala min arkani sholatil janazati niyatuha ka ayyakula nawaitu sholata ala hadzal mayyiti. Itu dia niat. Niat. Niat seperti apa? Lafadznya nawaitu sholata ala hadzal mayyiti. Atau kalau di buku panduan sholat niatnya enggak begitu, apa? Usolli ala hadzal mayyiti, ya kan, arba'at takbiratin ma'muman lillahi ta'ala gitu kan niatnya kalau buku panduan sholat atau yang udah sering diajarkan gitu kan ya. Ya terserah mau pakai yang mana niatnya, paham? Kalau di sini nawaitu sholata ala hadzal mayyiti, paham? Niatnya ketika sholat kapan? Itu berbarengan dengan takbir. Ingat, kalau sholat itu, kalau wudu kan niatnya berbarengan dengan sampai air ke wajah, ya kan? Udah lewat kan penjelasan waktu itu kan? Saat air sampai ke wajah kita niat nih, berbarengan air sampai ke wajah, nawaitul wudu. Tapi kalau air belum sampai ke wajah kita udah niat nawaitul wudu, itu nggak sah. Atau udah nyampe ke wajah baru kita niat, itu bukan niat namanya. Namanya niat itu muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan pekerjaannya yang akan dilakukan. Itu niat namanya. Makanya niat dalam sholat saat takbir kita takbir, niat di dalam hati, usolli sambil usolli dalam hati. Nah, kalau bahasa Indonesia saya niat sholat zuhur misalnya gitu kan. Kalau usolli fardhu itu namanya talaffuz, bukan niat namanya. Kan kita dengar kalau mau sholat kata-kata usolli fardhu zuhri. Muslim. Itu bukan niat. Kakinya itu abdi jamir yang begitu. Itu namanya bukan niat.
Ya, kita sering dengar nih, ya kan? Usolli imam misalnya mau sholat, usolli fardul maghribi talata rakaatin. Itu bukan niat, itu namanya talafuz. Talafuz itu mengucapkan niat. Adapun niatnya itu sambil takbir. Kita takbir Allah, itu dalam hati kita niat sholat, itu yang benar. Berarti niatnya nggak usah diucapin, nggak apa-apa. Nah itu sunnah diucapin, tapi niat itu niat itu adanya di dalam hati. Wa talaffuzu biha sunnah. Dibarengin sama takbir. Takbir. Kalau niat yang sebenarnya. Iya. Kalau yang itu mah Itu bukan niat namanya, itu melafazkan niat namanya, melafazkan. ya yang Talafuz. awalnya Iya. kan macam gini. Usolli. Fardhu. Itu melafazkan niat. Iya, beda antara melafazkan niat dengan niatnya. Nah, saya baru tahu deh kalau saya. Nah, itu dia. Nah, itu dari awalnya dulu. Itu bukan niat, itu namanya talafuz. Talafuz itu sunnah agar terdengar, tapi niat sebenarnya itu adalah ketika takbiratul ihram, inda takbiratul ihram. Kan keterangannya di bab rukun salat udah kemarin bahas itu. Iya. Inda takbiratul ihram. Jadi kita mau salat Isya nih tadi. Allah, kalau usolli fardhu kedengaran itu kayak imam gitu. Itu bukan niat, itu talafuz saja, melafazkan saja. Niatnya itu saat takbiratul ihram. Kita barengan takbiratul ihram dalam hati niat Allahu Akbar. Nah itu yang ya paham ya? Paham. Nah itu paham. Itu niat ya. Kalau niat kan dijelaskan sebelumnya itu. Niat itu adanya di dalam hati, melafazkan sunnah. Ya, nggak perlu diucapkan berarti ya. Nah, kapan niat itu dilakukan? Muqtarinan lihi, berbarengan dengan yang dia lakukan. Mau sholat ketika takbir, mau wudhu ketika air sampai ke wajah. Gitu. Kecuali niat puasa. Kalau niat puasa di malam hari dia beda. Enggak berbarengan dengan puasanya di saat pagi itu, harus di malam hari itu. Beda kalau puasa. Paham ya? Jadi ka'ayyakula nawaitu sholata ala hadzal mayyiti, itu niatnya sholat mayit. Saya niat sholat atas ini mayit. Kalau itu untuk laki-laki ya mayitnya. Kalau perempuan ala hadhil, ada hadhil mayitati. Ya. Kalau laki-laki ala hadzal mayyiti, kalau untuk perempuan ala hadhil mayitati. Beda antara laki-laki sama perempuan. Kalau mayitah laki-laki ala hadzal mayyiti, nawaitu sholata ala hadzal mayyiti. Kalau untuk perempuan nawaitu sholata ala hadhil mayitati, pakai hadhil tanda perempuan. Oh. Ala hadhil mayitati. Makanya doanya juga beda. Kalau laki-laki Allahumma fir lahu, ya kan? Warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau untuk perempuan Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Beda nanti doanya. Paham? Au ala man shalla alaihi imam. Tadi kan niatnya nawaitu sholata ala hadzal maiti, ya kan? Itu niatnya. Atau niatnya boleh begini. Nawaitu sholata ala man shalla alaihi imam. Saya niat sholat seperti niat sholatnya imam ini gitu. Digantungkan dengan niat. Jadi dia imam ini kan pasti sholat jenazah kan? Ya udah kita ikutin dia. Kalau dia sholat jenazah ya jenazah gitu. Ya kan? Boleh nawaitu Ngikut imam gitu. iya. Tadi kan niatnya yang pertama nawaitu sholata ala hadzal mayyiti. Kalau ini boleh juga niat. Kita kaitkan dengan imam sholatnya ini kita ngikutin. Nah, kalau untuk mengikuti imam boleh alaman sholat alaihi imam. Nawaitu sholata alaman sholat alaihi imam. Saya niat sholat seperti orang sholatnya imam gitu. Maksudnya ringkasnya kayak begitu. Paham ya? Au alaman hadra min amwatil muslimin. Au alaman hadra min amwatil muslimin fardon. Au fardhu kifayatin. Atau misal banyak nih sholat, banyak. Dia niatnya usolli alaman hadara, nawaitu sholata alaman hadara. Saya niat sholat seperti sholatnya orang yang hadir di sini, sholat mayit, ngikut gitu, paham enggak? Fardon atau fardhu kifayatin, lapas fardunya harus dibawa. Nawaitu sholat ala hadzal mayyiti fardon lillahi ta'ala. Atau boleh fardhu kifayatinnya dibawa, boleh. Ya. Wala budda min niyatil fardiyati. Mau nggak mau harus kata-kata fardunya itu dibawa. Jangan sampai kagak dibawa. Jangan cuma nawaitu sholata ala hadzal mayyiti ma'muman lillahi ta'ala, fardhunya enggak ada.
Sama seperti sholat kemarin, fardunya itu sholli fardhu dhuhri itu harus dibawa. Ya. Hatta minal unta wasabi, sekalipun yang sholatnya itu adalah perempuan ataupun anak kecil yang belum balik, tetap kata-kata fardunya harus dibawa. Ngerti ya? Wala yajibu taqidu ma bi kaunihi kifayatin, enggak wajib kata-kata kifayahnya tadi fardu kifayatin itu dibawa. Enggak wajib, udah fardonnya aja, enggak perlu fardu kifayatin, fardonnya aja yang penting, paham? Ngerti ya? Yang wajib ya. Fardonnya aja, enggak perlu pakai kifayatin, yang fardu kifayatin bisa gua enggak apa-apa gitu. Itu enggak wajib. Yang wajibnya fardonnya aja udah gitu. Ya. Udah kita kalau pakai niat yang seperti kita pakai kayak di buku-buku panduan sholat, usolli ala hadzal mayyiti gitu kan. Arba'at takbiratin, gitu kan biasanya. Makmuman lillahi ta'ala. Sambil takbir niatnya. Itu yang pertama, rukun sholat jenazah. Yang kedua, atani arba'ut takbiratin. Harus 4 kali takbir. Tuh. 4 kali takbir. Mana natan ya min arkani sholatil janazati arba'u takbiratin al-ula minha takbiratul ihram. 4 kali takbir ya, dari 4 takbir tersebut yang pertama namanya takbiratul ihram. Paham? Takbiratul ihram. Wala tadurru aziyadatu 'alaiha walau ma'al ilmi wal amdi wa qasdir rukniyati. Kalau lebih gimana? Lebih dari 4 kali takbir, boleh enggak? Nah, itu sebutkan. Walau wala tadurru aziyadatu 'alaiha. Enggak apa-apa kalau lebih dari 4 kali, 5 kali takbir misalnya. Ya, walau ma'al ilmi wal amdi, sekalipun dia tahu ilmunya bahwa sholat jenazah ini 4 kali takbir. Udah tahu 4 kali takbir disengaja sama dia. Ini bagi orang yang ngerti, enggak apa-apa. Yang penting enggak boleh kurang dari 4 kali takbir. Lebih mah enggak masalah. Paham? Ya. Enggak apa-apa. Ini bagi orang yang tahu ilmunya. Udah tahu sholat jenazah 4 kali takbir, dia pakai 5 kali takbir misalnya kan, dia tahu terus disengaja dilakuin. Berbeda halnya dengan na'am, ini ataqada al-butlana biza idi lijahlihi. Beda kalau orang bodoh. Orang bodoh tuh nggak tahu. Bingung emang kalau sholat jenazah berapa kali takbir sih gitu kan. Dia kan benar-benar nggak tahu, nggak belajar gitu kan. Ya kan? Berbeda kalau dia melakukan lebih dari 4 kali takbir, dorok fatabulu sholatuhu. Karena ketidaktahuan dia lakukan lebih dari 4 kali takbir, maka batal sholatnya. Kalau orang yang nggak ngerti, nggak tahu, bodoh. Kalau orang yang tahu nggak masalah. Ya, betul ya? Nggak terbalik tak? Iya, malah. Ya nggak tahu boleh. Yang nggak tahu seharusnya nggak apa-apa. Yang nggak tahu ya, justru yang tahu itu malah nggak boleh ya. Nih, yang kalau ini kan batas 4 kali takbir. Ya kan di sini rukun 4 kali takbir, rukun 4 kali takbir. Ya. Lebih dari 4 jika dilakukan oleh orang yang tahu dan disengaja nggak apa-apa. Yang penting jangan kurang dari 4. Nah, kalau yang menurut kita mah justru yang kita nggak tahu nih, karena kita nggak tahu. Lebih. Biasa. Nah, kan kita nggak tahu, kan? Masa ini yang tahu malah malah boleh ya. Nah, ini penjelasan bagi orang yang tidak tahu, terus dia bingung, Mbak, apa namanya? Ini sholat 4 kali takbir. Dia nggak tahu, dia tambah 5 karena ketidaktahuannya. Ini karena ketidaktahuannya, ya, karena ketidaktahuannya maka jadi batal. Kenapa? Dia nggak mau belajar. Paham? Makanya beda antara orang yang tahu dengan yang tidak tahu, paham nggak? Allah sebutkan hal yasawil ladina ya'lamun wal ladina ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu sama yang nggak tahu? Gitu loh. Nggak masalah. Begitu belajar. Berarti yang nggak tahu mah sekalian nggak usah. Iya nih, siapa tahu nggak tahu. Iya. Dia ambil ukurannya 4 kali takbir. Iya. Kurang dari 4 kali nggak boleh. Lebih, boleh. tapi lebih ini bagi orang yang tahu, yang paham, Kalau yang udah tahu ilmunya gitu. Tak kalau orang yang nggak tahu, Boleh. lebih nggak boleh, kurang nggak boleh. Karena kan tidak tahuan dia. Kenapa? Karena dia tidak ilmunya. Entar juga dia nggak tahu bacanya apa, begitu kan? Terus kalau seandainya ya orang yang nggak pada tahu, Ya makanya itu kan diharuskan belajar kita. tapi kan dalam keadaan darurat, ya kita harus belajar dulu. Di dalam keadaan darurat. Ya iya kayak begitu. Lah ya sambil belajar nggak apa-apa. Ada anjuran. Nah, kemarin kan membahas masalah khutbah itu kan, dia juga harus harus belajar juga kan.
bagaimanapun juga dia harus dibarengi dengan belajar gitu. Jangan sampai itulah kewajiban kita untuk menuntut ilmu agar kita jadi ngerti gitu loh. Jadi Tapi kalau makmum tadi belum tahu, tapi kalau makmum nggak masalah. apanya? Kalau Makmum kan ikut imam. Nah, Jadi imam. jadi Ya imam tahu ya nggak masalah. oh, Kan tanggung jawab imam itu mah. iya, berarti kalau makmum mah nggak masalah ya. Ya kan tanggung jawab imam kalau sholat mah imam yang mimpin imam tanggung Iya, jawab. iya. Nggak mungkin dia jadi imam yang nggak tahu. Nah, iya, ya nggak tahu kan nggak mungkin berarti ya. Cuma makmum berarti nggak apa-apa ya. Makanya kalau mau Ya mau dipraktekkan bagi kita udah ngerti nih belajar dipraktekkan nggak apa-apa 5 kali takbir. Nah, Kita kan belajar nih nggak apa-apa. Cuma jangan dipraktekkan bagi orang awam ntar disangkanya macam-macam ya enggak? Iya. Macam-macam nanti. Masa orang nggak tahu terus Nah, jadi itu imam. mah. Patokannya udah imam aja. Nah, imam aja lah ikut. Kalau makmum kan ikut imam, Imam, terkecuali iya. imamnya salah nih. Iya, yang Jangan di- diikutin. Hmm. Udah 4 rakaat malah bangun udah 5 rakaat. Udah bilang subhanallah kagak mau turun masih diikutin aja. Jangan. Udah mukarram mau berpisah dari imam, ya kan? Sholat sendiri. Nih imam ngeyel namanya. Udah tahuan udah 4 rakaat masih berdiri aja dibilang subhanallah, nggak mau balik lagi kan? Udah jangan ikutin. Kita yang tahu imam salah jangan diikutin gitu. Paham ya? Ini yang kedua. Rukun sholat jenazah. Yang ketiga tadi itu al-qiyamu 'alal qadiri, berdiri bagi orang yang mampu seperti sholat fardu. Kalau dia mampu berdiri, sholat jenazah juga begitu. Dia mampu berdiri sholatnya. Al-manan natalita min arkani sholatil janazati al-qiyamu 'ala man qadar alaih. Rajulan kana aw sabiyan. Tuh. Berdiri bagi orang yang mampu untuk berdiri, baik laki-laki maupun anak kecil. Au khunta, atau yang sholatnya itu adalah khunta. Khunta pengembaraan banci, punya 2 jenis kelamin kan? Ya, au imra'atan, atau perempuan. Walau ma'arijal, sekalipun dia sholat bersama laki-laki, tetap dalam keadaan berdiri jika dia mampu kayak begitu. Kalau nggak mampu, nah fa'in ajaza anha, tuh. Kalau dia nggak mampu berdiri, ja'a fihi ma'mar fil qiyami fi arkani sholati. Bagaimana kalau dia nggak mampu? Nah, keterangan ini udah pernah dibahas di dalam rukun sholat. Rukun sholat ada berapa? Ada 17 kan? Pertama niat, ya kan? Takbir, membaca Fatihah. Iya betul. Berdiri bagi orang yang mampu, betul. Yang keempat, nah ini juga sama. Nggak mampu berdiri, boleh dia duduk. Nggak mampu duduk, boleh dia tiduran. Kayak begitu. Jadi sholat tetap, kewajiban sholat tetap berjalan. Paham ya? Yang ketiga, yang keempat ar-rabi'u qiraatul Fatihati. Yang keempat rukun sholat jenazah yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Bagaimana al-makna anna rabi'a min arkani sholatil jenazah qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Ba'da ihdatsy takbirati walau zaidatan. Itu takbir baca Fatihah itu setelah takbiratul ihram. Paham? Walau zaidatan. Walula kaunaha ba'dal ula, ya, yang apa namanya setelah takbiratul ihram dia membaca Al-Fatihah. Saya paham ya? Dia juga disebutkan bagaimana kalau dia nggak bisa Fatihah, sama seperti yang telah berlalu itu. Ya dia baca dengan surat yang jumlahnya sama dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah berapa ayat? 7 kan, ingat kan? Kayak begitu. Nggak bisa ayat, ya dengan zikir yang jumlahnya sama seperti ayat Al-Fatihah kan gitu kan? Kayak begitu. Yang kelima al-khamisu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyati. Yang kelima adalah membaca salat kepada Nabi. Jadi takbiratul ihram, niat takbiratul ihram, baca setelah takbiratul ihram baca Al-Fatihah. Ya kan? Setelah baca Al-Fatihah, kemudian takbir lagi kan? Takbir. Itu ba'da tsaniyati, setelah takbir yang kedua baru dia baca sholawat di situ. Al-manan al-khamisa min arkani sholatil janazati as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratil tsaniyati wujuban, wajib hukum baca sholawat. Wa qaluha Allahumma sholli ala Muhammad. Paling sedikitnya udah baca Allahumma sholli ala Muhammad gitu kan, wa ala ali Muhammad gitu. Allahumma sholli ala Muhammad gitu aja. Wa akmaluha Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Betul. Nah, itu yang sempurnanya gitu, yang
yang sempurna baca sholawatnya kayak begitu. Paling sedikitnya Allahumma sholli ala Muhammad gitu aja. Cuman kita bersolawat sama Nabi jangan pelit. Kalau bersolawat sama Nabi, keluarga sama sahabat Nabi dibawa juga, karena ada larangan dari Nabi. Jangan kalian bersolawat yang buntung. Jangan kalian bersolawat kepadaku salawat yang buntung, kata Nabi. Apa sholat buntung? Gantung. Keluarganya nggak dibawa, sahabatnya nggak dibawa. Habis doa Allah wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Boleh aja. Cuman sahabat, keluarga sama sahabatnya nggak dibawa. Harusnya wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hah? Pak yang wasobi wasalam itu ya? Ya wa ala ali, wa ala kan keluarga, alihi keluarganya, wa sahbihi sahabatnya. Kita boleh bersolawat sama Nabi Allahumma sholli ala Muhammad kayak ini kan doa bersolawat ketika sholat jenazah kan. Allahumma sholli ala Muhammad itu paling pendeknya, sedikitnya. Paling sempurna tadi Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim kan. Sampai habis tuh kan. Ya kan, cuman dalam bersolawat itu jangan sampai sholawat kita enggak membawa keluarga Nabi sama sahabatnya. Itu sama Nabi juga dilarang. Jangan kalian bersolawat kepadaku salawat yang buntung, batrok. Ya, bawa keluarganya juga gitu. Doa sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Kayaknya pelit banget sama keluarga dan sahabat Nabi juga dibawa. Gitu kan? Bawa juga keluarga dan sahabatnya. Itu gitu. kalau sholawatan bukan di itu tadi ya, sholat itu tadi ya. Kalau sholawatan di luar itu ya sholat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Oh, wasallim. Iya. Itu ya berarti kalau di yang sholat tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Itu ya. Iya. Berarti beda sholawatnya sama yang di sholat itu ya berarti ya kalau yang sama keluarga tadi. Iya, tapi ini kan kalau yang tadi yang sempurnanya itu ke bawah semua, keluarganya kan dibawa kan? Ya, dibawa. Jangan sampai kita sholawat sama Nabi, sholawat yang pelit banget sama keluarga, sama sahabatnya, kagak dibawa. Wa yusannu alhamdu qablaha wa du'a lil mu'minina ba'daha. Tuh, disunahkan sebelum membaca sholawat itu alhamdulillah dulu, baca alhamdulillah memuji Allah. Kalau kita kan kayak doa misalnya alhamdulillahirabbil alamin memuji Allah dulu kan. Nah, itu disunahkan juga. Ketika sholat jenazah sebelum sholawat ucapin alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad gitu kan kalau dan wa du'a lil mu'minina ba'daha, setelah sholawat baru mendoakan mukminat setelahnya. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat gitu. Amin. Wa kadzaba Musa lam yalha inda ta'lim. Yang keenam asadisu ad-du'a lil mayyiti ba'da tsalitsati. Yang keenam rukun salat jenazah adalah mendoakan mayit ba'da tsalitsati setelah takbir yang ketiga. Ya, setelah takbir yang ketiga berarti terakhir nih. Ya kan? Yang empat tadi yang pertama itu kok tapi itu 4 kali Allah. As-sadisu ad-du'a lil mayyiti Allahumma la tahrim Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahu akbar pertama kita baca Al-Fatihah. Takbir yang kedua Allahu akbar baca salawat. Takbir yang ketiga baca doa Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Ya kan? Yang keempat Allahu akbar Allahumma la tahrima ajrahu. Doa juga buat mayit sama. Allahumma la tahrima ajrahu wa la tabdina ba'dahu gitu kan. Anda saya sebenarnya salat jenazah doa lil mayyit bi khususi ba'da takbirati tsalitsati ujuban. Itu. Jadi Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu yang kita biasa pakai gitu kan. Beda lagi ntar kalau perempuan, jangan Allahumma fir lahu. Allahumma fir laha warhamha wa afiha wa'fu anha. Ya, dibedakan. Aqalluhu ma yutlaku alaihi ismu du'a ka Allahumma arhamhu. Enggak pakai Allahumma fir lahu tapi Allahumma arhamhu. Boleh. Gitu. Paling sedikitnya